best timnasional. Oke, what's up guys? Ya, kita barusan tadi habis nonton pertandingan timnas Indonesia di AFF ya lawan Filipina, yang dimana kita kalah 1-0 lewat gol penalti yang sedikit mungkin agak sedikit kontroversial ya. Terutama dari kartu merah dan penalti yang agak kontroversial. Tapi terlepas dari itu, ini mungkin salah satu permainan dari 3 match sebelumnya ini lebih bagus daripada match-match sebelumnya. Untuk pertandingan selama turnamen ini emang kita emang nggak ada bermain bagusnya, tapi ini lebih bagus sedikit lah, ya, lebih ada mendominasi, sih, tapi ada buat ya, peluang. emang kurang persiapan, nggak ada emang keseluruhan selama pertandingan ini 4 pertandingan ya berarti ya. Ya. Emang chemistry-nya belum ada, masih hampir sama seperti timnas senior yang di Piala Dunia. Kita kesulitan untuk mencetak gol karena dari total 4 gol kita pun kan set piece dan juga corner dan lemparan arahan ya golnya ya. Gol-gol yang bukan set play. Set play kombinasi, bukan kan gol set piece dari back juga. Emang hal kita akui untuk mencetak gol kita emang susah. Untuk yang kartu merah itu sangat aneh sih menurut gue ya, sangat disayangkan. Itu kan seharusnya masih memang bisa, pelanggaran ya, masih bisa mungkin kan emang ada intrik ya, dapat kuning aja, nggak harus langsung merah. Tapi wasitnya juga nggak langsung cek VAR-nya aja, cuman di make aja ya, nggak ngecek untuk kalau pelanggaran kan nggak ada dicek VAR juga kan tadi kan ya, untuk dicek VAR-nya notice ya. Tapi wasitnya nggak cek ke layar VAR itu. Terus kan tapi mungkin tadi pas saat si Ferrari melakukan itu pas di depan wasit mungkin ya, jadi ya, langsung terlihat jelas. Dan penalti itu pun tipis juga itu itu debatable juga ya kan. Penalti itu kan sekarang kan apabila kita mengangkat dan berpotensi merubah arah bola, penalti beda kan kalau bola kena tapi kita kan tangannya diam. Tapi ya memang ya it happen lah, Donitri memang dia lagi sliding dan posisi tangannya lagi susah juga buat kontrol tangannya kan. Dan by the way, lu lihat sendiri apakah wasit ini fair atau enggak? Kalau gua rasa ada indikasi agak sedikit tidak fair, tapi memang ya menurut gue yang kurangnya wasit ini enggak melihat ke layar ya. Jadi hanya komunikasi. Balik lagi dari pihak Parto kan memberikan komentar dan memberikan masukan tengah kan untuk ya keputusan kan balik lagi ke wasit utama. Nah, menurut gue untuk memastikan itu seharusnya lihat ke layar, video. Nah, itu kan lebih detail lagi. Kalau sekedar cuma masukkan ya, maksud gue belum itu aja sih. Kenapa nggak lihat video VAR-nya langsung, jadi kan lebih jelas. Tapi by the way, apakah ini salah STI juga dari pemilihan pemain yang mungkin memang kita tidak ada target di AFF ini memang untuk coba pemain, tapi dari segi permainan pun juga dari segi taktikal juga nggak bagus banget. Mungkin tadi di match ini ya ada beberapa kombinasi lah, Marcelino. Kita ini sebenarnya menurut gua pemain muda yang potensial, tapi mereka ini belum potensial secara skill dan belum matang juga kan. Menurut gue ya berpotensi ya, tapi kan dari segi chemistry itu nggak ada. Nah, terus dari segi mental pun juga kan agak kurang karena masih muda banget. Jadi untuk mengimbangi biasanya komposisi untuk yang, karena di sini kan bukan emang kelompok umur, ini kan senior, jadi kan lawannya senior juga. Nah, jadi kan untuk memasukkan pemain-pemain yang lebih senior, lebih matang kan, itu kan bisa. Nggak usah lah yang dari pemain-pemain yang timnas senior yang berlaga di luar, tapi kan yang di Liga Indonesia pun masih banyak. Tapi STM nggak mengambil contoh lah menurut gue, kayak Mark Klok untuk lini tengah, untuk kematangan. Terus Mark Klok punya tendangan bebas, jadi bisa untuk saat dapat tendangan bebas berpotensi untuk gol, bisa Egy, Witan, ya pemain-pemain yang main di senior tapi mungkin lapis keduanya iya. Jadi kan untuk kematangan kayak Ricky Kambuaya di lini tengah kan, maksud gua
untuk back ya oke lah. Maksudnya Ferrari juga ada di timnas senior kan walau nggak bermain. Tapi tengahnya ya masih jelek juga. Iya. Maksud Gua kayak Fikri belum matang kayak- banget, walaupun ataupun- masih lebih bagus ya. ataupun dibanding mungkin 12 kalau sebelumnya. penyerang bisa dipanggil kayak Dimas Sananta bisa ya Dimas Sananta, Derajat. Dimas Derajat. Nah, itu kan jadinya lebih prepare. Kayak gini kan kalau menurut gua at least ada 3-4 pemain senior lah yang untuk jadi kerangka tim dibantu dengan pemain-pemain muda potensial itu akan jauh lebih oke. Ini STY menurut gue di turnamen ini terlalu banyak berisiko. terlalu banyak eksperimen Iya, benar iya. eksperimen. Harusnya bukannya kita nggak lolos bukan karena Asnawi dari sama sini, kan? Arhan aja kan ada beberapa match Ditukar ya posisinya. ditukar posisi, mereka nggak bermain dari awal. Iya, dan Jadi juga kalau gue melihat memang tidak ada target, tapi dari segi permainan pun ya ini yang paling lumayan lah. Tapi kita kalah dari Laos kecurian imbang ya sama Laos. iya, menurut gue kan ini buat piala Asia tahun SEA Games ya. buat SEA Games, tapi kan akhir tahun Piala 2025. Asia U23 Ya, ya. terus juga SEA Games. Iya, iya. SEA Games kan 1 tahun lagi. Jadi menurut gue masih terlalu panjang dan ini kita jauh banget dari kalau gue aja ya kemungkinan ini babak grup lolos mungkin akan ketemu Thailand. Menurut gue di Masih semifinal. semifinal masih bisa. Tapi ini aduh. menurut sayangnya gue- memang ya harusnya yang Sangat- dimana kita cuman cukup hasil imbang ya. Iya, Tapi ya kita kita nggak bisa kata kartu merah dan dapat penalti, tapi ya terlepas dari itu yang eh, disayangkan mungkin karena kita imbang lawan Laos waktu itu ya, juga lawan Vietnam pun yang harusnya bisa menang, tapi ya kehilangan poin di yang harusnya dapat poin gitu. eksperimennya menurut gue sudah kategori udah nggak jelas ya untuk di turnamen AFF ini terus ya terlalu sangat beresiko eksperimen STY menurut gue ya. Dan ya ini hasilnya sangat jauh Di luar target dan ekspektasi ya. ya menurut gue eksperimen ya salah satunya contoh lah kayak match waktu melawan Cina itu kan eksperimennya sangat Iya. Dan beresiko malah. yang resikonya terlalu tinggi, apalagi kita ini perlu poin. Iya maksudnya eksperimen, iya hasil kan penting juga. Iya, tapi iya, ya ini sangat aneh. Mending lu menurut curi poin dulu, curi gol dulu baru eksperimen kan. gue yakin ini akan jadi masuk evaluasi yang cukup besar. Iya, gitu. dan juga kalau menurut gua adalah apakah lu setuju kalau misalnya STY gagal bawa timnas senior lolos ke Piala Dunia dan juga ini juga hasilnya gagal dan di U23 pun minim, apakah STY akan diganti atau dipecat? Mungkin besar potensi untuk itu. 80% akan. Iya, kalau misalnya nggak lolos ya. akan dipecat kalau seandainya Piala Dunia nggak lolos. Ya round 3 lah istilahnya. Kan targetnya round 3, tapi kalau misalnya round 3 nggak lolos ini bumerang besar untuk STY. Karena kalau gua lihat. menurut gue ini semua kan kehendak STY dari sisi pemain, ya taktik. isi pemain timnas sendiri menurut gue sangat terlalu eksperimen terlalu banget sih. sangat eksperimen. Terlalu beresiko kalau gue bilang. Walaupun memang AFF bukan piala kalender FIFA dan lain-lain, tapi ya kembali lagi. Tapi memang dengan cara tidak ngaruh di hasil- ranking kita ya. bukan hasil jelek dengan permainan selama 4 pertandingan ini. Ini yang paling mendingan lah. Ya. Tapi memang kita kalah, harus diakui. Karena Menurut gue kan mereka contoh lah kayak Thailand pun gue ngecek ya pemain terutama ya Thailand ya kemarin gue lihat pemainnya juga isinya U23-an ya. iya pemain U23 tapi mereka bisa bermain bagus dan kompak. Maksudnya ya Indonesia kan rata-rata kalau nggak salah Indonesia emang pemain yang paling muda ya. Rataan usianya kalau nggak salah 21 atau 22 tahun, kalau yang lain 24. Tapi ya menurut gua kan nggak perbandingan jauh juga. Iya. Ada yang dari biasa. segi permainan dulu lah. Tapi by the way kalau gue lihat target ST untuk final dengan skuad ini gue rasa susah. Dan ternyata memang kita nggak lolos grup. Ya which is ya tanpa ekspektasi Gini, lah, tapi isi pemain ini sendiri pun yang kadang jadi Leonard ST kan di luar cuma yang rada paten ya cuma back ya 3 back ya, gitu dan kan. Fikri. Kadek, Ferrari sama Donitri ya itu emang yang
stabilnya ya. Tapi kan yang di tengah kan digonta-ganti. Di muka pun kan kadang-kadang ada akang kakak hoki kan di Oke, bisa strike kadang cadangan ya. terutama Dan di Detan lini tengah juga, sih aneh. Detan harusnya Detan diberi yang kesempatan lebih banyak. yang memberikan dampak. Baru main menit Ya, 80 kan kan? kita melihat di pertandingan awal Detan pun lumayan 2 pertandingan, ya di, 3 pertandingan. enggak, di pertandingan awal pun kan lumayan apa ya memberikan Ancaman lah, impact ya. otomatis kan seharusnya dicoba di pertandingan kedua sebagai line up kan nggak juga kemarin jadi pemain cadangan. Iya, dan juga kalau gue melihat memang kita lebih banyak, kita ada create peluang, tapi peluang Filipina pun juga lumayan banyak dan juga lumayan mendebarkan juga. Iya, Terlepas dari kiper finishingnya kita bermain bagus. finishingnya emang untuk pertandingan itu kedua tim emang rada Agak jelek ya. jelek. Tapi kalau untuk create peluang dua-duanya oke lah. Tapi memang kiper kita cukup bermain solid ya. Cahyadi ya. Ya, Supriyadi. Cukup oke lah. Tapi ya kembali lagi ya kita harus diakui bahwa kita ya kecolongan kalah gitu. Kalau menurut gue ya jadi rangkuman tim ini satu, iya cuma poinnya ini adalah pemain yang isinya untuk mungkin jangka waktu 3-5 tahun ke depan akan berpotensialnya ada. Tapi untuk di turnamen ini tim ini tidak ada chemistry. Terus yang kedua mentalitas bermainnya belum karena sering tersulut emosi. Iya. Ya tadi juga gue Gitu notice sih. adalah terlalu banyak protes dari Asnawi atau yang Sampai lain-lain. kita lagi ketinggalan pun mereka masih beberapa Iya, kali kita karena kan protes yang itu kan buang-buang buang waktu gitu. Nah. Ya kita kan nggak tahu harus berharap extra time berapa menit dan harusnya itu juga kita terpancing lah walaupun Nggak bi- permainan Filipina agak Kita kasar kan ya. nggak bisa dipungkiri ya kadang wasit itu bisa memimpin dengan baik, bisa juga bermain dengan jelek. Tapi kita fokus dulu permainan. Iya. Dan kembali lagi kalau Kita gua protes-protes kita unggul atau di menitnya It's okay. Oke, tapi kan kalau itu sudah pun masih ketinggalan masih drama-drama ya agak susah gitu. Dan juga memang mereka terprovokasi dari permainan kerasnya Filipina banyak banget dapat kartu kuning kan. Tapi memang mungkin karena pemain ini usianya masih belum matang juga. tapi nggak gitu. semua juga sebenarnya tadi tuh provokasi yang mungkin ada dari kapten Filipina ya Ya. ketika sepak pojok. Tapi di luar itu gue lihat nggak terlalu provokasi banget juga. Tapi Memang kita pelanggarannya kasar ya. iya malah meladeni dan juga ikut protes. Kepancing lah. Itu sayang banget sih. Mentalitas yang kurang Banyak sama banget chemistry. PR sih kalau misalnya Kalau untuk laga tim ini banyak banget. di SEA PR. Games dan Piala Asia ya. Terlepas dari nanti ada tambahan pemain Sama abot STY tapi kan ya berharapnya kalau sedikit ya kalau gue dengar di media kan bocoknya dia masih berharap yang akan memenuhi kuota tanda kutip pemain seniornya kan Justin sama Dan Ivar. Ivar. Nah kalau menurut gue ya walau mereka juga di timnya jarang bermain nggak reguler dan nggak kayak Kevin Dix segala macam, tapi menurut gue lebih mending mulai awal memanfaatkan kan di grup ini pun ngambil dapat pemain chemistry lapis jadi dua ya. pemainnya seperti ya Pemain biasanya lapis kan satu semua. Mark Ricky Kambuaya, Egi, Wita, let's say menurut gua kayak kemarin Indra Sapri itu loh yang Iya, waktu iya, yang SEA iya. Games itu kan nah Ini agak SEA susah Games sih. kan kemarin itu kan pemain mudanya kan jauh lebih yang waktu menang lawan Thailand tuh ada daya juangnya tinggi, Fighting spiritnya fighting tinggi dan spiritnya lain-lain. tinggi, pas kombinasinya ada. Ya, Ya, ini banyak PR sih kalau gue lihat dan juga wajar sih kalau habis-habisan ini dikritik setelah ini. Iya, harus jadi evaluasi lah buat STY karena juga dari segi strategi juga strateginya nggak berjalan juga dengan pemain ini dan juga kalau gue lihat adalah apa ya istilahnya ini jadi bahan evaluasi dan dimana tim ini harus masih bisa terus berkembang tapi ya blunder lah dan juga Cuma pemikiran STY mungkin cuman STY yang tahu ya susah juga ya, gue diprediksi ya. dilihat dari tim ini Absurd sih. sorry to say ya juga cuma poin plus gue ya ini adalah pemain-pemain muda potensial yang 3-5 tahun ke depan akan Tapi harus berkembang lagi. Contohnya Ferrari, Kadek, terus Donitri yang gue lihat ya Donitri yang- oke ya. terus Detan kan ada Cahyadi ya. iya kiper Supriyadi. Dan Marcelino pun juga kelihatan capek banget di match ini Iya karena Marcelino kan free roll tapi kan harus kadang ada kombinasi juga iya, kan. jadi minim sekali sih. Oke lah segitu dulu video kali ini dan gue rasa memang hasilnya ya memang kita kalah gitu. Iya. Dan ini juga evaluasi buat tim-tim muda tetap terus berjuang timnas Indonesia dan good luck untuk match-match kedepannya ya. Oke, segitu dulu video ini. See you video selanjutnya.